NS Green Campus University, Go Green and Earth Campus University sebagai program kampus hijau dan merupakan wujud nyata sebagai salah satu perguruan tinggi yang peduli dan bertanggung jawab untuk mewujudkan lingkungan yang sehat, nyaman, dan ramah lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pamukas Mulyani. Di sini saya akan menjelaskan bab 6 tentang epistemologi strukturalisme, mata kuliah filsafat ilmu, program studi S3 Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta. Tahukah kamu epistemologi itu apa? Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa epistemologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu epistem yang artinya pengetahuan dan logos yang artinya ilmu. Jadi, epistemologi adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan asal, sifat, karakter, dan jenis pengetahuan. Selanjutnya, siapakah James Frederick? Istilah epistemologi diperkenalkan di bidang filosofis oleh filsuf Skotlandia bernama James Frederick Ferrier pada tahun 1854. Epistemologi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Mujamil Komar. Menurut Mujamil Komar, makna dari epistemologi merupakan salah satu bagian dari filsafat yang mempelajari secara mendalam mengenai pengetahuan manusia. Yang kedua, menurut Dagobert Duran. Dagobert Duran berpendapat bahwa pengertian epistemologi menjadi salah satu cabang ilmu filsafat yang mengkaji mengenai sumber pengetahuan, struktur sosial pengetahuan, dan berbagai metode yang serta validasi pengetahuan lainnya. Selanjutnya, yang ketiga, menurut Jujun S. Sumantri. Beliau mengungkapkan pendapatnya bahwa arti dari epistemologi merupakan cara berpikir manusia dalam menentukan dan juga mendapatkan ilmu dengan menggunakan berbagai kemampuan yang tertanam di dalam diri seseorang. Misalnya, kemampuan indera, intuisi, dan juga rasio. Akan tetapi pada dasarnya ada 3 hal atau 3 aspek mengapa epistemologi ini perlu dipelajari. Yang pertama, dilihat dari pertimbangan strategis. Epistemologi ini perlu dipelajari karena epistemologi merupakan pengetahuan yang dalam hal secara strategis penting bagi hidup manusia. Yang kedua itu pertimbangan kebudayaan. Menggunakan pertimbangan kebudayaan, epistemologi ini menjadi penjelasan yang pokok pada kenyataan bahwa pengetahuan merupakan salah satu unsur dasar kebudayaan. Yang ketiga, pertimbangan pendidikan. Epistemologi dalam hal pendidikan perlu dipelajari karena manfaatnya untuk bidang pendidikan. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang contoh epistemologi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memahami bagaimana epistemologi dalam kehidupan sehari-hari, berikut merupakan contoh epistemologi dalam kehidupan sehari-hari yang kerap ditemui. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti dekat dengan cara mencari makan atau mendapatkan makanan. Pertanyaannya adalah, bagaimana Anda tahu bahwa benda itu merupakan makanan dan bisa dimakan? Berdasarkan hal tersebut, maka apa yang Anda pikirkan dan anggap sebagai makanan merupakan makanan. Karena Anda pasti memiliki pengetahuan yang sudah bisa menangkap melalui panca indera bahwa hal tersebut merupakan makanan.
sehingga ilmu yang Anda peroleh merupakan ilmu tepat untuk mengetahui bahwa itu benar-benar makanan yang bisa dimakan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pembahasan epistemologi strukturalisme. Yang pertama, prawaca. Di samping sebagai seorang ahli linguistik, Saussure juga adalah seorang spesialis bahasa Indo-Eropa dan Sanskerta yang menjadi sumber pembaruan intelektual dalam bidang ilmu sosial dan kemanusiaan. Saussure menentang dua pandangan umum tentang bahasa saat itu, pendekatan historis dan rasionalis yang menggadaikan bahwa bahasa itu pada dasarnya merupakan proses penamaan dan ada keterkaitan intrinsik antara nama dan objeknya. Selanjutnya, pengertian strukturalisme. Istilah strukturalisme berasal dari bahasa Latin yaitu struktur yang berarti membangun dan kata struktura yang berarti bentuk bangunan. Strukturalisme menyatakan bahwa bahasa adalah sebuah struktur yang mengatur dirinya sendiri dengan hukum perbedaan. Contohnya, kata suami, misalnya, tidak lagi merujuk pada substansi suami, melainkan bermakna berdasarkan perbedaan dengan kata istri. Selanjutnya, pemikiran strukturalisme ini secara singkat dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, strukturalisme tidak menganggap penting individu sebagai subjek pencinta dan melihatnya lebih sebagai penggunaan kode tersedia. Yang kedua, strukturalisme memberikan perhatian yang sedikit pada masalah sebab akibat dan memusatkan di mana pada kajian tentang struktur. Yang ketiga, strukturalisme tidak menganggap penting pertanyaan tentang sejarah dan perubahan dan lebih berkonsentrasi pada kajian hubungan antara seperangkat unsur-unsur di dalam suatu sistem pada waktu tertentu. Selanjutnya di sini juga saya akan membahas tentang strukturalisme menurut Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure telah meletakkan dasar untuk linguistik modern. Dia adalah orang Swiss yang untuk beberapa waktu mengajar di Paris dan akhirnya menjadi profesor di Jenewa, di mana ia mendirikan apa yang disebut mazhab Jenewa. Saussure memainkan peran penting sekali dalam perkembangan strukturalisme, yaitu yang pertama, penanda atau signifier dan tinanda atau signifier. Saussure juga berdebat bahwa elemen dasar bahasa adalah tanda-tanda linguistik atau tanda-tanda kebebasan linguistik sign yang wujudnya tidak lain adalah kata-kata. Selanjutnya contohnya, lalu bagaimana hubungan antara the signifier dan the signified itu antara penanda dan tinanda? Menurut Saussure, hubungan antara penanda dan tinanda bersifat arbiter, bersifat sewenang-wenang. Arbiter karena nilai tanda memiliki referensi terhadap suatu objek tanpa kita ketahui ataupun latar belakangnya. Misalnya, kita tahu mengapa batu disebut batu bukan air. Ini saya akan menampilkan gambar batu dan air. Di sini jelas sekali perbedaan antara gambar batu dan air. Dilihat oleh kasat mata, kalau batu itu sudah pasti kita membayangkan bahwa batu itu bentuknya keras.
bagaimana hubungan antara the seknevel dan the seknevel itu, antara penanda dan tinanda. Menurut Saussure, hubungan antara penanda dan tinanda bersifat arbiter, bersifat sewenang-wenang. Arbiter karena dinilai tanda memiliki referensi terhadap suatu objek tanpa kita ketahui ataupun latar belakangnya. Misalnya, kita tahu mengapa batu disebut batu bukan air. Di sini saya memperlihatkan gambar batu dan air. Jelas sekali perbedaan dari keduanya. Yang kedua, atau mengapa buah mangga yang bentuknya lonjong dan bulat dinamai buah mangga dan bukan buah pisang? Karena buah mangga dan buah pisang itu bentuknya berbeda ya. Kalau buah mangga itu ada yang panjang, bulat, bentuknya relatif agak besar dari buah pisang. Kalau buah pisang itu bentuknya panjang tapi lebih kecil dari buah mangga. Selanjutnya, contohnya lagi yang kedua itu adalah kita pernah melihat hewan berkaki 4 yang bisa berlari kencang, yaitu kuda. Dalam bahasa Jawa, kuda dinamai jaran, dan dalam bahasa Inggris kuda dinamai horse. Sama-sama hewan, tapi dalam penggunaan bahasa jelas sudah berbeda, yaitu jaran dan horse. Oleh karena itu bahasa bukanlah sekedar nomenklatur, maka tinanda bukanlah konsep-konsep yang sudah ada lebih dulu, tetapi konsep-konsep yang dapat berubah-ubah dan tergantung pada yang lain. Saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu wadah atau form dan isi atau konten. Istilah form, bentuk, dan konten, materi, isi, ini dijelaskan oleh Gleason. Diistilahkan dengan expression dan konten, yaitu satu terwujud bunyi dan yang lain berwujud ide atau pemikiran. Memang demikianlah wujudnya. Kemudian Saussure membandingkan antara konten dan substance itu dengan permainan catur. Dalam permainan catur, papan dan biji catur itu tidak terlalu penting. Yang penting adalah fungsinya yang dibatasi antara aturan-aturan dalam permainannya. Jadi bahasa berisi sistem nilai, bukan koleksi unsur yang ditentukan oleh materi, tetapi sistem itu ditentukan oleh perbedaannya. Contoh yang kedua, di sini saya akan menjelaskan untuk membedakan antara form, bentuk wadah, dan konten atau isi. Di sini Saussure memberikan contoh lain yang kini sangat populer, yaitu kereta api. Umpamanya saja kita tahu bahwa di stasiun Bandung ada kereta api bernama Parahyangan jurusan Jakarta-Bandung. Setiap hari berangkat pukul 7 pagi sampai 8 malam kalau tidak telat. Pada hari Senin kita naik dengan kereta api yang sama jurusan Jakarta. Kemudian pada hari Selasa juga kita naik dengan kereta api yang sama dengan jurusan Jakarta pula. Di yang sama, walaupun gerbong dan lokomotifnya boleh jadi sama, bisa sekali sudah berbeda. Karena kereta yang tetap di sini, sehingga kita lalu mengatakan kita naik kereta api yang sama. Tidak lain adalah wadah kereta api tersebut, sementara isinya berubah-ubah. Atas dasar pemikiran tersebut, Saussure akhirnya sampai pada pandangan baru mengenai bahasa, yakni bahwa suatu bahasa tidak adalah seperangkat perbedaan-perbedaan,
perbedaan-perbedaan suara yang dikomunikasikan, digabungkan dengan perbedaan-perbedaan ide, bukan seperangkat istilah-istilah yang dibedakan satu dengan yang lain. Yang ketiga, di sini saya juga akan membahas tentang bahasa, yaitu language dan tutor atau parolic. Dalam perspektif Paul Ricoeur, figur Saussure dianggap cukup penting sebab dialah yang melakukan dasar perbedaan antara language dan parole sebagai dua pendekatan linguistik yang pada gilirannya nanti dapat menunjang pemikiran Ricoeur khususnya dalam teori wacana. Selanjutnya, contoh menurut Saussure, language itu harus dianggap sebagai sistem. Untuk menjelaskan hal itu, ia mengemukakan perbandingan yang kemudian menjadi masyhur, yakni bahasa sebagai language dapat dibandingkan dengan domain catur. Untuk mengerti main catur, tidak perlu diketahui bahwa permainan ini berasal dari Paris. Asal-usul permainan catur ini relevan untuk memahami permainan itu sendiri. Juga bahan yang dibuat atau bahan-bahan yang digunakan untuk membuat catur itu bisa dari kayu, plastik, atau gading. Tidak menyumbang sesuatu pun untuk pengertiannya. Permainan catur merupakan suatu sistem relasi-relasi di mana setiap buah catur mempunyai fungsinya. Yang keempat, di sini saya juga akan menjelaskan tentang sinkronis atau sinkronik dan diakronik atau diakronik. Menurut Saussure, linguistik harus memperhatikan sinkroni sebelum menghiraukan diakroni. Apakah artinya kedua istilah ini? Asalnya dari bahasa Yunani, yaitu kronos yang artinya waktu, dan dua awalan sin dan dia masing-masing berarti bersama dan melalui. Maka dari itu, sinkroni dapat dijelaskan sebagai bertepatan menurut waktu dan diakroni dijelaskan sebagai menelusuri waktu. Diakroni adalah peninjauan historis, sedangkan sinkroni menunjukkan pandangan yang sama sekali lepas dari perspektif historis. Sinkroni adalah peninjauan ahistoris. Bisa saja bahwa kata sekolah berasal dari bahasa Yunani yaitu school, artinya waktu terluang. Tetapi kata itu hanya mendapatkan maknanya karena kedudukannya dalam sistem bahasa Indonesia sebagai keseluruhan dan tidak terkena oleh asal-usul itu. Jadi dalam karyanya, Saussure lebih mengutamakan aspek sinkronik daripada aspek diakronik karena aspek sinkronik memberikan gambaran lebih jelas mengenai faktor-faktor suatu situasi kebahasaan tertentu. Yang kelima, saya akan membahas tentang sintagmatik atau sinmatik dan paragmatik atau asosiatif. Saussure menguraikan lebih lanjut bahwa diferensi sinkronis diakronis tersebut juga muncul dalam hubungan yang diberikan oleh bahasa pada setiap kata-kata di dalamnya, yakni hubungan asosiatif atau biasa dikenal dengan istilah paradigmatik, dan hubungan sintagmatik. Hubungan ini terdapat pada kata-kata sebagai rangkaian bunyi-bunyian maupun kata-kata sebagai konsep. Hubungan sigmatik sebuah kata adalah
hubungan yang dimilikinya dengan kata-kata yang dapat berada di depannya atau di belakangnya dalam sebuah kalimat, seperti terdapat di antara kata makan dengan saya dan pisang. Dan kata ini jika digabung menjadi saya makan pisang. Hubungan sigmatik ini juga ada pada hubungan antara dua kata, di mana kata yang pertama dapat muncul sebagai subjek bagi kata yang kedua, seperti misalnya antara kata dia dan makan, sehingga dapat terbentuk rangkaian kata yang bermakna. Yang terakhir, saya juga akan menjelaskan tentang konklusi antara kontribusi dan kritik. Bagaimana ditekankan Saussure tentang pentingnya mempelajari tindak wicara dengan cara yang tidak serius. Saya akan menjelaskan tentang konklusi antara kontribusi dan kritik. Bagaimana ditekankan Saussure tentang pentingnya mempelajari tindak wicana dengan cara yang tidak terisolasi dari sistem konvensi yang membuat mereka menjadi berlaku saat ini. Sekarang dianggap tidaklah memadai jika mempelajari fakta-fakta kultural dan sosial secara independen dari sistem kultural dan sosial yang membuat mereka berlaku pada suatu saat. Yang menjadi pokok bahasan adalah masyarakat atau kultur pada satu tahap perkembangan tertentu, bukan tindakan individu manusia di masa lalu atau kini. Bila generasi sebelumnya atau generasi star berusaha menemukan landasan intrinsik alami masyarakat manusia dalam sejarah, seperti yang dilakukan para ahli linguistik abad ke-19 dalam mencari unsur-unsur dalam bahasa. Di sini dengan kata lain harus dilihat sebagai yang mensyaratkan diuraikannya tanda melalui penitik beratan pada nilai diferensialnya, bukan pada nilai